Baik, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat, semua ya nak ya. Kita masih bisa melaksanakan KBM walaupun online ya. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu bab 2 PAI, yaitu tentang menjauhi akhlak mazmumah, yaitu khomar, judi, pertengkaran, dan marah ya. Baik anak-anak, mengawali pelajaran kita hari ini ya, Nabi kita pernah bersabda ya nak ya. Coba boleh kalian buka di halaman 17. Di sana disebutkan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Atau di dalam buku cetak halaman 17, di sana Nabi mengatakan sholihal akhlak. Jadi artinya sesungguhnya kami diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sholih, yaitu yang baik. Baik anak-anak, seperti yang sudah Bapak sampaikan ya nak ya, bahwa akhlak itu dibagi dua secara garis besar ya. Ada akhlak mahmudah ya, ada akhlak mazmumah ya. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Dalam hal ini, pada bab 2 ini kita akan mempelajari akhlak mazmumah. Kenapa ini diajarkan? Ya, agar kalian tahu bentuk-bentuk akhlak mazmumah. Dalam hal ini yaitu tentang khomar, judi, pertengkaran, dan marah. Sehingga nanti kalian bisa menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang mazmumah ini. Baik anak-anak yang soleh dan soleha ya, coba kita lihat, kalian boleh hubungkan PPT kita hari ini dengan buku cetakmu. Seperti biasa, pada pelajaran Bapak kalian harus menyiapkan pensil yang tajam. Yang kedua, stabilo ya, untuk menandai sesuatu hal yang penting, terutama di dalam kata-kata ayat maupun hadis ya nak ya. Baik, yang pertama ya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba lihat di PPT ini ya anak-anak semuanya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian harus bisa ya mengartikan apa itu khomar ya, apa itu judi, apa itu pertengkaran ya, apa itu marah atau godok, sehingga kalian dapat nanti menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan ini, karena ya perbuatan yang 4 tadi adalah perbuatan yang tercela yang akan berdampak negatif pada diri kita maupun terhadap orang lain ya. Inilah anak-anak materi kita hari ini, yaitu akhlak mazmumah. Ada khomar atau khomer ya nak ya, ada judi, ada pertengkaran, ada marah ya. Dimana keduanya nanti akan dijelaskan tentang pengertian dan dampaknya ya. Jenis-jenis perjudian, dampak judi ya, larangan bertengkar, kerugian pertengkaran ya, dan dampak dari marah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, langsung saja yaitu tentang pengertian dari khomar atau khomer ya. Baik anak-anak ya, khomar itu menurut bahasa dari kata khomaro ya, yang artinya menutupi ya, atau khomer bisa menutupi akal pikiran dari mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi pada prinsipnya ya, kalau kalian mengkonsumsi khomar berarti akan menutup akal saya ya, akal sehatnya akan hilang dan kesadaran kita pun akan hilang dalam jangka waktu yang pendek.
dalam jangka waktu yang panjang, kalau kita selalu mengkonsumsinya akan merusak akal pikiran kita. Juga secara kejiwaan kita, ya, apapun yang akan kita lakukan akan menjadi perbuatan-perbuatan yang negatif, ya nak ya. Baik, selanjutnya coba lihat di sini anak-anak, ya. Ada dalam sebuah hadis dikatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Anak-anak coba dilihat, ya, itu yang Bapak tandain kata dengan tulisan merah, khamrun. Ingat nanti ya, kalau di PH keluar ya, kata khamar itu dari kata khomer. Ya, khomer pakai kho, bukan pakai kof. Khamru. Nah, ya. Al khamru boleh ya sayang ya. Nah, itu ya. Nah, ada juga dijelaskan oleh Nabi kita al khamru ma khomarul akal. Tuh, ya nak ya. Bahwa khomar itu adalah sesuatu yang dapat menutup akal, ya. Sehingga nanti apa? Bagi orang yang mengkonsumsinya, karena ini adalah merugikan diri kita, juga merugikan orang lain, tentunya bagi siapa yang mengkonsumsinya hukumnya adalah haram, ya. Akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala ketika meminumnya, dan kerugiannya akan kita alami ya dalam kehidupan. Baik anak-anak yang Bapak cintai ya. Berikutnya nak ya, coba dilihat lagi di sini ya. Hukum mengkonsumsi khamar. Apa sih hukumnya nak? Tadi sudah dijelaskan. Ingat anak-anak, di dalam Islam ada 5 hukum. Ya, jangan lupa ya. Yang pertama wajib, ada haram yang kedua, ya, ada sunnah, ya, ada makruh, ada mubah. Mubah ini anak-anak bisa disebut dengan jais, ya. Juga mubah ini artinya boleh, bisa artinya jais, bisa juga dikatakan dengan sebutan halal. Kalau kaitannya dengan apa sesuatu yang dikonsumsi oleh kita, ya. Baik anak-anak. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya nak ya. Ini juga ya, mudah-mudahan ayat ini akan keluar di PH. Kalau keluar kalian harus paham. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Anak-anak, Nabi ya pernah ditanya oleh orang-orang ya, apa sih ya khamar dan judi itu? Ya sayang ya. Lalu turunlah Allah menurunkan ayat ini. Makanya di sini ayatnya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Sekali lagi anak-anak, kata-kata khamar dalam Al-Quran ditulis dengan kata khamr. Khamru atau khamri boleh. Ya. Al-maisir, awas kalau keluar di PH, al-maisir artinya judi. Khamar artinya khamar atau sesuatu yang menutupi, ya. Wal maisir, al-maisir artinya adalah judi, ya. Disebutkan dalam ayat ini, qul fihi ma ismun kabir. Katakanlah di dalam khamar dan judi tadi, nah ismun kabir, terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat buat manusia. Ya, ini ada pengakuan dari Allah, mungkin bagi manusia itu ada manfaatnya nak. Khamar, ya kan? Maisir, judi, ada manfaatnya. Mungkin ketika ada masalah berat, minum, hilanglah kesadaran, lupa apa yang masalah yang terjadi. Tetapi ketika fungsi daripada memabukkannya hilang, ketika sadar, maka masalah yang pernah dihadapi tidak pernah hilang. Bahkan mungkin bisa bertambah. Nah, begitu juga dengan judi. Mungkin bagi manusia ada manfaatnya. Ketika menang, dia dapat uang banyak. Tapi, kata Allah, manfaat itu adalah
wa itsmuhuma, dan dosa keduanya baik khamar dan judi maisir itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, contoh judi. Ketika menang, wih, tambah semangat. Tetapi ketika kalah, penasaran terus, dilakukan lagi, dilakukan, sehingga akhirnya bangkrut. Nah, sampai-sampai untuk bisa melakukan judi, ya, menjual sesuatu, ya, motor, mobil dijual, rumah dijual. Akhirnya apa? Sengsaralah ya keluarga yang ada, ya. Sampai anak-anak, mohon maaf, untuk khamar dan judi ini adalah perbuatan yang kecanduan sampai kapanpun, sampai besar, sampai dia sudah tua. Kamu pernah lihat kan bagaimana banyak orang-orang di sekitar kita yang sudah dewasa, ya, dia asik mahsyuk dengan khomarnya, ya, dan ada juga yang judinya sampai tua, ya, segala dijudikan, biliar dijudikan, pertandingan bola dijudikan, burung juga dijudikan, sampai-sampai dia lupa diri, ya nak ya. Jadi tolong diperhatikan, penekanannya di dalam ayat Al-Baqarah 219 ini adalah bahwa, ya, perbuatan khamar dan judi, anak-anak, itu dosanya sangat besar, ya. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya yang mungkin oleh manusia dikatakan ada manfaatnya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita jelaskan lagi anak-anak ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90, insya Allah ayat ini juga akan keluar, ya nak ya, di PH maupun di PTS. Oleh karena itu jangan lupa ketika ayat ini keluar, ya nak ya. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Anak-anak, mohon maaf Bapak lupa, khamar ya tadi diartikan sesuatu yang menutup, ya, menutup kesadaran, menutup akal. Jadi khamar itu adalah anak-anak, orang-orang banyak menjelaskannya atau menafsirkannya bahwa khamar itu adalah minuman keras, miras. Tetapi yang dimaksud khamar di sini anak-anak ya, itu bukan hanya minuman keras. Memang betul, minuman keras itu disebut khamar. Tapi yang lebih dari itu, nah, disebut minum keras apa? Narkoba, sayang. Ya, morfin, ganja, ekstasi, dan lain sebagainya. Itu lebih parah daripada minuman keras. Ya, itu termasuk ke dalam kategori khamar. Ya, baik anak-anak, di surat Al-Maidah ayat 90, silahkan kalian simak. Ya, kalian perhatikan baik-baik ya nak ya. Tuh, ya. Nah, di sini ada disebutkan berapa kata tuh, ya, yang termasuk perbuatan setan. Rijsum min amali syaitan, ya, itu adalah perbuatan setan. Maka fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kamu mendapat tuflihun, keberuntungan atau kemenangan. Di sini disebutkan apa saja perbuatannya. Yang pertama al-khamru. Nah, khamar tadi ya. Jangan lupa tuh, ya. Wal maisir. Al maisir apa nak? Judi, ya. Al ansab, ya. Al ansab itu ini artinya adalah menyembah berhala, sayang. Ya. Ya, orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi dilahirkan sampai Nabi melaksanakan syiarnya, mereka orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala, sayang. Banyak dikenal berhalanya. Ada 3 berhala yang Tuhan yang dianggap besar ya, oleh mereka, yaitu Manna, Lata, dan Uzza. Jangan lupa itu. Dan yang keempat adalah wal azlam, al azlam, yaitu mengundi nasib. Ini adalah judi, sayang. Ayo, coba anak-anak perhatikan. Ada 4 ya. Di sini perbuatan yang merupakan perbuatan setan yang harus kita jauhi. Kalau di sana disebutkan fajtanibuh, maka jauhilah. Maka yang melakukannya adalah dia berbuat haram dan berdosa. Apa saja di sana sebutkan? Tolong perhatikan baik-baik, silakan kalian terjemahkan per kata ke atas.
Dan kalau nanti ditanyakan di PH, kamu harus paham. Khomar apa? Khomar. Maisir, judi. Ansrob, menyembah berhala. Azlam, mengundi nasib. Atau disebut juga dengan judi. Ya nak ya. Baik, lanjut karena materi kita masih banyak. Ya nak ya. Oke. Berikutnya ada hadis Nabi mengatakan la dororo wala diror. Ya. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu sendiri, juga membahayakan orang lain. La dororo. Itu dororo udah masuk bahasa Indonesia nak, dari kata darurat, bahaya. Ya, artinya la dororo, jangan kamu membahayakan diri sendiri gitu. Wala diror, dan jangan kamu membahayakan orang lain, darurat orang lain gitu. Kayak contohnya ya nak ya, kamu berjudi. Ya, bahayanya terhadap diri sendiri, wah kecanduan banget nak. Sampai akhirnya bangkrutan tuh harta. Apa itu menimpa diri sendiri bahayanya? Tidak, istri dan anak akan sengsara. Ya, ketika hutang di mana-mana karena suaminya atau bapaknya senang berjudi dan kalah gitu lah. Paham ya nak ya? Oke, dilanjut lagi dengan hadis Nabi. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Ma askaro, ya, apa-apa yang banyaknya, askaro, yang sesuatu yang memabukkan. Askaro itu memabukkan ya nak ya. Sesuatu yang memabukkan, kathiruhu, banyaknya, faqaliluhu, maka sedikitnya, haramun, haram. Sekali lagi anak-anak, contoh minuman keras, ya, baik sedikit apalagi banyak. Nah, satu tetes saja kita cobain ke lidah kita, minuman keras itu haram, berdosa. Apalagi sampai ke kita meminumnya banyak sekali gitu. Sedikitnya saja sudah haram, apalagi banyaknya. Ya, ini hadis Nabi ya nak ya. Berikutnya ini yang tadi Bapak sudah sampaikan juga. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Apa katanya di sini nak? Titik tekannya maknanya bahwa baik khamar maupun judi ini adalah dosa besar. Dan dosanya lebih besar daripada manfaat yang mungkin dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ya, baik, selanjutnya anak-anak ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang tadi tuh nak ya. Allah menyeru, hai orang beriman, katanya sesungguhnya 4 perbuatan yang akan menjadi itu adalah perbuatan setan dan kamu harus menghindari. Karena kalau melakukannya kamu akan berdosa karena haram, ya. Khomar, ya, wal maisir, al maisir apa tadi? Judi, ansab apa nak? Menyembah berhala, azlam, mengundi nasib atau judi, ya. Nah, itu artinya baik. Selanjutnya anak-anak biar agak cepat. Apa sih nak dampaknya mengkonsumsi khamar, minuman keras ataupun narkoba, anak-anak? Nah, di sini ada hadis wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Dalam Al-Baqarah ayat 195. Apa jena? Dan janganlah kamu tulqu, ya, menjatuhkan dirimu biaidikum ila tahlukah, kepada kebinasaan. Kalau kita meminum minuman khamar, berarti kita menjatuhkan diri dari kebinasaan kita, ya, dari bahayanya yang akan dihadapi oleh kita, ya nak ya. Baik, selanjutnya la doror wala diror tadi sudah, janganlah kamu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Juga di sini ada hadis ma'askaro tadi ya, maka sesuatu yang memabukkan itu baik sedikit maupun banyak itu tetap haram, ya. Ini ada juga innahu laisa bidawa'in, ya, walakinnahu daun. Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat,
tapi justru ia adalah penyakit, ya nak ya. Ada sebagian orang mengatakan, wah minuman keras itu katanya ini adalah obat, ya, dan sebagainya. Itu bohong, nah, ya. Karena apa? Yang jelas bahwa khamar itu akan memabukkan, akan merusak akal, akan menutup kesadaran, dan dalam jangka waktu yang lama digunakan akan membahayakan diri sendiri, ya. Nah itu ya nak ya. Baik, selanjutnya An Anas dinana. Nah ini ada hadis Nabi ya nak ya. Nah, dari Anas, Rasulullah melaknat ya pada perbuatan khamar, ya, ya. Nah ada yang termasuk dilaknat oleh Nabi itu apa? Ada 10 golongan yang memerasnya. Nah, khamar nih kalau dia diproses ya dari sesuatu, contohnya anggur, diperas tuh anggurnya, ya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, mengkonsumsinya, yang mengantarkannya, yang minta diantarkannya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, dan yang ke-10 yang minta dibelikannya. Ini akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan sudah pasti menjadi perbuatan dosa besar, ya, karena itu adalah perbuatan haram, ya. Baik anak-anak, nih mengkonsumsi khamar itu ada dampaknya. Baik dampak untuk keluarga, untuk diri sendiri, ya, yang meminumnya, ada dampak bahaya untuk keluarganya, ada bahaya untuk sekolah, ya, buat anak-anak sekolah seperti kalian, ya, nah ya, dan juga masyarakat, bangsa dan negara. Adapun bahaya untuk diri sendiri yang meminumnya, satu, coba lihat, nah betul nggak? Coba lihat kita di sekitar kita yang meminum minuman keras atau khamar, ya nak ya. Nah itu satu, malas makan. Kalau kebanyakan minum minuman keras itu malas makannya. Nah. Sehingga apa? Fisik yang harusnya butuh gizi tidak diisi. Sehingga badannya lemah dan kekurangan gizi. Coba lihat nak, orang-orang yang peminum ya atau narkoba, mereka badannya bagaimana? Sehat? Nah, lama-kelamaan badannya akan semakin kurus, tidak terawat, acak-acakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hidupnya jorok nak. Ya, orang yang biasa ya mengkonsumsi miras atau narkoba, dia tidak peduli dengan kesehatannya, sehingga kamarnya itu kotor, ya, gelas yang airnya pada jatuhan dan sebagainya nggak pernah dibersihkan, sehingga akhirnya apa? Dari kehidupan jorok itu menimbulkan penyakit kulit, yaitu eksim, gatal-gatal dan lain sebagainya. Sering sakit kepala, nah, mual-mual, kadang muntah, gitu ya nak ya. Dan peminum atau yang mengkonsumsi khamar ini susah tidurnya nak, ya, melek aja. Sehingga akhirnya apa? Matanya itu agak celong ke dalam, nak, karena sulit tidur, ya. Nah, sehingga badannya rusak, ya nak ya. Nah ini nih yang utama lagi nak, mudah-mudahan dikeluar ya di PH ya. Gangguan otot, ya, ototnya nggak pernah makan gizi dan sebagainya, akhirnya apa? Ototnya mengalami gangguan. Jantung apalagi, ingat kalau umpamanya mirasnya adalah minuman keras, itu ada alkoholnya loh nak, ya, bisa jantung yang ada pada dirinya terbakar, ya, karena mengkonsumsi alkohol tersebut. Sehingga dan berikutnya tekanan darahnya akan selalu naik, nah, tinggi terus, ya. Nah, ini akan merusak kesehatan betul ya nak ya. Baik, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, ya. Coba lihat anak-anak yang mengkonsumsi morfin. Itu badannya kurus sekali, tinggal tulang saja nak. Kalau jalan aja aduh kelihatan sekali, tidak ada dagingnya, ya. Bagaimana dalam bekerja? Nah, orang yang mengkonsumsi khamar, ya, minuman keras maupun narkoba, lamban kerjanya. Kadang karena akalnya sudah rusak, ya, sehingga dia ceroboh melakukan. Kadang dalam bekerja banyak kesalahan yang dilakukan, sering tegang, ya, dan hidupnya tidak pernah tenang, selalu gelisah, nah, ya. Nah itu hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, suka menghayal yang ada, ya. Kalau bahasa anak mudanya itu play, ya. Nah,
sehingga suka menghayal dan selalu curiga kepada orang lain, ya, cenderung menyakiti diri, bahkan membunuh diri. Nah, orang yang mengkonsumsi khamar itu kadang-kadang kalau tidak mengkonsumsi, wah itu sakit sekali, apalagi narkoba. Nah, ya, ketika dia tidak mendapatkan ya narkoba, badannya terasa sakit sekali. Akhirnya apa? Untuk mengobati rasa sakitnya itu, dia sayat-sayat tangannya dengan cutter, dengan silet. Nah, lalu darahnya diminum. Ya, setelah meminum darahnya sendiri, itu sudah mulai reda. Makanya mohon maaf ya anak-anak ya, ciri-ciri orang yang narkoba itu salah satunya di tangannya atau di badannya itu ada sayatan-sayatan. Makanya hati-hati ya, kalian jangan suka coba-coba main-main saking kesel, kadang-kadang iseng ya menyiksa diri sendiri. Itu akan tanda itu akan terus terlihat sampai tua ya, dan orang lain akan curiga kalau kita adalah seorang narkoba atau pernah narkoba ya nak ya. Baik, itu terus gangguan mental ya, gangguan kejiwaan sayang ya. Ya ini suka tertawa sendiri lama-lama ya, suka ngelamun, dan dia untuk bersosial ya, bergaul dengan orang lain itu anti saya. Makanya peminum khamar ya itu selalu mengucilkan diri, dan apapun yang dilakukan selalu akhlak-akhlak yang tidak baik, asusila ya, dikucilkan lingkungan. Belum kalau pengkonsumsi khamar ini biasanya juga akan mudah teridap penyakit AIDS. Karena kalau menggunakan suntikan sesama temannya, tahu-tahu temannya itu punya AIDS, ya, suntikannya dipakai juga oleh yang narkoba tersebut. Nah, sehingga akhirnya menularkan AIDS-nya kepada orang lain, ya. Baik itu. Dan yang ke-10, kematian akan kerusakan organ tubuh, ya. Organ tubuh yang tadinya sempurna, sehat, mati sebelah, ya, tidak berfungsi, ya, dan lain sebagainya, ya. Itulah anak-anak perlu diperhatikan ketika nanti di PH. Coba lihat, jangan lupa ya anak ya. Jangan lupa lihat tuh. Kalau dampak konsumsinya untuk diri sendiri, ciri-cirinya perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Awas, jangan lupa. Ya, kalau umpamanya dampak mengkonsumsi khamrnya bagi keluarga, ya kaitannya dengan keluarga, menyangkut keluarga, ayah, ibu, adik, dan kakak saudara gitu ya. Kayak tadi malas makan, itu kan yang mengkonsumsi. Hidup jorok, sering sakit kepala, berarti diri yang mengkonsumsi khamar. Kalau bahayanya terhadap keluarga, ya imbasnya ya akibatnya itu menyangkut kepada keluarga-keluarga kita gitu. Awas ini ya, nanti ada contoh-contoh khamar atau dampak khamar terhadap diri sendiri, juga ada terhadap keluarga ya nak ya. Contoh nih nak ya. Nah, khamar yang membahayakan keluarga. Suasana hidup tidak akan rukun damai nak. Ayah, ibu, kakak, adik ya. Kamu selalu dicurigai karena memang kadang-kadang di rumah suka hilang-hilangan uang. Ya, untuk mengkonsumsi khamar perlu uang. Ya, sehingga ketika orang tuanya nggak ngasih, berani mencuri di dalam rumah. Ketika di dalam rumah susah untuk mencuri, bisa saja mencuri kepada tetangga, teman, dan lain sebagainya. Ya, nah ini contoh ya, anak jadi pembohong tuh nak ya, membohongi ayah, bunda, kakak, adik. Anak juga bisa jadi pencuri di rumah, apalagi di luar rumah. Anak menjadi penipu. Untuk apa semua itu dilakukan? Untuk mendapatkan uang dan untuk dapat membeli dan memakan khamar tersebut. Anak bersifat apatis terhadap keluarga, ya, artinya cuek, acuh, cuek terhadap keluarga. Kenapa? Karena merasa di dalam keluarga dia dikucilkan. Jangankan di keluarga dikucilkan, apalagi oleh tetangga, teman, keluarga, sanak saudara, dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang apa sih dampak mengkonsumsi khamar bagi sekolah? Awas, jangan lupa, berarti cirinya yang berkaitan dengan akibat terhadap sekolah gitu. Kalau dampak mengkonsumsi khamar bagi keluarga, dampaknya atau akibatnya kepada keluarga kita. Awas, hati-hati ya nak ya. Baik, Bapak lanjutkan ya nak ya.
Terus dampak terhadap sekolah apa nak? Nah, suasana hidup tidak akan rukun dan damai karena merusak disiplin. Kamu sering terlambat, ya. Ketika belajar kamu ngantuk, tidur, sehingga merusak motivasi, semangat belajar tidak ada. Sekolah asal berangkat, ya. Konsentrasi belajar pun menurun, nah. Sehingga apapun yang diajarkan oleh guru tidak akan bisa masuk ke dalam otak kita. Kenapa? Karena kita selalu mengkonsumsi tersebut khamar. Ingat, jangan lupa bahwa khamar itu akan menutup akal sehat, merusak jaringan otak. Ya, prestasi belajar jelas pasti akan menurun. Nilai-nilai PH maupun dan lain sebagainya itu akan tidak memuaskan. Bahkan nilainya akan sangat jatuh. Ya, baik anak-anak, berikutnya adalah dampak mengkonsumsi khamar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Apa nak? Masyarakat kita akan rawan narkoba, tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam. Nah, ya, artinya apa? Yang harusnya negara kita membangun, tetapi ketika generasi mudanya menjadi pengkonsumsi khamar atau narkoba, nah, harapan generasi muda yang akan menggantikan para orang tua akan tidak berkualitas sehingga negara kita terancam. Nah, karena dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang selalu mengkonsumsi khamar yang bahayanya akan terasa oleh semua warga, bangsa, dan negara. Ya, baik, selanjutnya anak-anak, cara menghindari khamar. Ya, banyak nak ya cara menghindari khamar, ya, atau judi barangkali sekalian, ya nak ya. Narkoba, miras ini termasuk khamar, ya nak ya. Caranya apa? Ya, banyak kita mengaktifkan diri. Nah, ya, jangan kebanyakan nganggur di rumah. Kalau kebanyakan nganggur, itu kadang-kadang kita terpengaruh oleh teman-teman kita. Yang pertama, coba aktif kita memegang teguh norma agama yang diajarkan oleh ayah bunda maupun oleh pihak sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya. Aktif melibatkan diri dalam kegiatan keluarga, kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Anak-anak di rumah kan ada remaja masjid, ya, aktif di sana, nak. Ya. Terus ada apa itu? Kalau di RT RW itu ada apa tuh? Anak-anak muda itu, kegiatan anak-anak muda itu ada ya nak ya. Nah, itu yang positif-positif ya. Jangan kamu melakukan pergaulan dengan teman-teman yang kurang baik, maka kamu juga akan ikut nggak baik. Makanya kenapa Allah berpesan dalam Al-Quran, nak, innallaha ma'as shodiqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang jujur. Kenapa nak? Supaya kita pandai-pandai di dalam bergaul, ya. Mencari orang-orang, teman-teman kita, pergaulan yang baik, aktif gerak badan, olahraga tuh, ya, mau sepak bola, futsal, dan sebagainya. Ada aktivitas yang positif, aktif melakukan kegiatan hobi, rekreasi, atau bermain dengan teman dan lain sebagainya, enak ya. Terus ada juga aktif mengembangkan diri dengan berbagai keterampilan, kursus-kursus, dan sebagainya. Istirahat dan makan yang cukup, nah, ya. Tuh, ya nak ya. Nah, sekarang judi. Apa itu judi? Dalam Al-Quran disebut maisir atau qimar, ya nak ya. Transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak, nah, dan pasti merugikan pihak lain dengan cara mengkaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi dan peristiwa, ya nah ya. Hukumnya jelas haram judi itu, nah ya. Surat Al-Maidah tuh yang tadi udah disebutkan, wal maisir, ya nak ya. Itu adalah perbuatan setan yang harus kita jauhi dan haram hukumnya kalau kita melakukannya, ya nak ya. Baik, ya, ini ciri-ciri judi. Ada harta yang dipertaruhkan, ya. Ada suatu permainan, ya. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Coba perhatikan, ada harta yang dipertaruhkan, ya. Umpamanya, ayo kumpulin uang. Itu umpamanya 100 ribuan. Terus ada permainan, apakah itu remi, gaple, biliar, ya nak ya. Ada permainan apa lagi? Nonton bola, ya. Siapa yang menang? Nah,
ya. Yang jelas nanti dari hasil judi tersebut pasti ada yang menang dan ada yang kalah gitu loh. Nah, ini tolong anak-anak diperhatikan nih. Kadang-kadang juga dari usia anak-anak itu ada sesuatu yang tidak kita sadari, nah. Yang itu adalah cikal bakal yang nantinya akan menjadi judi. Haram, dosa. Contohnya, ayo, pernah kita alami dulu ya nak ya. Main kelereng, kaleci lah, kelereng ya nak ya. Coba Bapak tanya, ketika kamu main kelereng, memang main kelerengnya tidak taruhan uang. Tapi coba tanya pada diri sendiri, kamu punya kelereng dari mana? Dapat beli. Nah, main kelereng kalah, beli lagi. Kalah lagi, beli lagi. Kadang-kadang kalau kita kalah, beli kepada yang menang. Beli dong, kelerengnya nih 10. Ya kan? Main, kalah lagi. Sama saja pada akhirnya main kelereng ini bisa jadi judi. Nah, ya. Pak, bagaimana? Ada pertanyaan katanya tuh di kelas lain, kata Pak Adit ya. Pak, kalau game online itu judi bukan? Ya. Nah, anak-anak tergantung ya. Kalau permainan itu menjadi kecanduan dan mengeluarkan uang, bisa saja menjadi perbuatan judi sayang ya, karena harus ada kuota dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa kalau kita melakukan game online ya dan lain sebagainya ya nak ya, itu intinya dalam agama menyia-nyiakan waktu. Ingat surat Al-Asr ya nak ya, wal asri, demi waktu ya. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi je karena kata Allah dalam Al-Qur'an ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh ya. Kalau umpamanya main gamenya sekali-kali hanya untuk hiburan, seminggu sekali, ya mungkin no problem. Tapi akibat dari main game itu akan terus-terusan ketagihan, nggak pernah bosan, akan merusak mata karena ada radiasi, merusak psikis, ya, kejiwaan. Sehingga coba kita lihat di YouTube bagaimana ada akibat karena sering main game sehingga tangannya refleks begini terus. Padahal tidak ada HP-nya, tangannya begini. Nah, kamu mau seperti itu? Nauzubillahi min dzalik ya nak ya. Yaitu ya nak ya, ciri-ciri judi ya. Terus anak-anak di sini juga ya, bentuk judi, jajanan berhadiah. Ada tuh ya jajanan, nanti hadiahnya ini. Ketika diambil dilihat tulisannya, ya nggak dapet. Ya nak ya, itu bisa saja ya. Termasuk main kelereng. Tadi itu bisa bentuk judi itu nak. Haram itu. Ya. Nanti kalau kalian punya adik, tolong arahkan. Jangan. Karena itu adalah nanti kebiasaan itu sampai besar akan dia mempermudah melakukan judi-judi yang lain. Ya. Harus dikasih pengertian pada adik-adik kita ya. Yang kalah naktir. Nah ini juga sama nak. Kadang kamu suka gitu. Ayo taruhan. Nanti kalau kalah kamu naktir saya ya, bakso. Nah ini juga sama. Itu adalah bentuk perbuatan judi. Ya nak ya. Baik, dampak judi. Ya, apa katanya nak? Nih anak-anak, dari banyak akibat bahaya daripada judi, salah satunya disebutkan dalam ayat ini. Insya Allah dikeluar di PH nak ya. Apa innama yuridu syaiton ya, sampai akhir ayat ya nak ya, Al-Maidah ayat 91 ya. Sungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sekali lagi, permusuhan dan kebencian di antara kamu karena khomar dan judi. Akibat dari khomar dan judi, ya, ini adalah suatu niat dari ya setan, ya, di mana menjadikan manusia itu satu dengan yang lain saling bermusuhan dan benci. Sehingga apa? Dari minuman keras dan judi ini menghalangi kita untuk mengingat Allah. Coba lihat nak, kalau orang sedang judi, oh, adan, nggak kedengeran tuh nak. Ya, sampai lewat waktu sholat. Nah, berarti kegiatan khomar atau judi ini akan melupakan mengingat Allah. Ya, baik lanjut nih, waktunya sudah berapa menit nih? Hampir 40 menit. Mohon maaf ya anak-anak. Silakan kamu pelajarin, jangan di jadwal jam sekolah, tapi di luar jam sekolah ya.
Dampak judi, nah di sini tuh merusak ukhuwah di antara sesama muslim, ya. Dimana tadi yang menang pasti senang, yang kalah pasti gondok ya nak ya. Sehingga akan berakibat dari persahabatannya akan merenggang, akan ketagihan tuh nak. Judi tuh sampai tua nak. Makanya kamu nggak ini kan, coba lihat di kenyataan. Ada orang yang sudah tua-tua, bapak-bapak, tiap malam judi terus. Dan itu contoh yang tidak baik ya nak ya, yang tidak boleh kita teladani ya, harus kita jauhi. Judi itu tidak adil nak. Kadang-kadang manusia untuk menang sehingga akhirnya melakukan trik-trik judi yang tidak adil, yang curang, membuat manusia lalai mengingat Allah ya. Baik pertengkaran. Dalam ayat Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Hai orang beriman, sungguhnya kami ciptakan kamu, ya, ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Supaya apa aja nak? Lita'arufu, saling mengenal, saling menjalin persaudaraan, ikatan yang baik, ya. Nah, tidak adanya perpecahan, ya. Ini berikutnya Nana, ya, coba lihat larangan bertengkar. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara nak. Selama dia muslim, selama sama seiman, maka dia muslim itu adalah saudara nak, bukan orang lain. Maka ketika melihat ada pertengkaran, fa'aflihu baina akhwaikum, maka damaikanlah saudaramu yang bertikai, ya. Nah itu ya, ini ayatnya supaya kita saling, karena kita adalah bersaudara, maka kita harus saling menolong, saling membantu. Ya nak ya. Baik, selanjutnya al-mu'minu lil mu'min. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, bagaikan satu bangunan. Nah, di mana bagian-bagiannya itu akan sangat menguatkan bagian yang lain. Contoh bangunan ketika ada tembok pilar. Ya, di mana kalau 3 temboknya hancur, maka bangunan itu kan runtuh sayang. Ya. Jadi bagaimana tegak harus saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Terus pertengkaran, hilangnya kerukunan, kedamaian, hilangnya persatuan dan kesatuan. Berdosa karena melanggar Allah, nih nak ya, kerugiannya ya nak ya. Tidak dapat rahmat Allah. Allah akan menutup pintu ampunan bagi mereka yang bertengkar ya. Baik, lanjut. Pertengkaran, cara mengatasinya menghormati perbedaan nak. Ingat bahwa manusia punya pandangan yang berbeda. Ketika ada pandangan kita yang berbeda, kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kita hormati apapun daripada pandangan orang lain. Tidak. Nah, sehingga akhirnya apa? Terjalinlah tetap walaupun berbeda, tetapi masih dalam kesatuan. Ya nak ya. Nah itu segera selesaikan pertengkaran dengan baik dan damai. Dan ingat anak-anak, jangan lupa pertengkaran dalam Islam, eng-engan, itu batas waktunya 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka kedua-duanya berdosa di hadapan Allah. Baik yang benar maupun yang salah. Karena dalam 3 hari itu harus saling mengingatkan dan harus saling memaafkan. Menjadilah manusia pemaaf atas kesalahan orang lain. Nah, ya manusia nggak ada yang sempurna. Nah, sama seperti kita. Kadang-kadang ketika orang lain salah, kita ngotot gitu loh, menyalahkan orang lain. Tapi dia nggak sadar, nah, kalau dirinya tuh manusia, dia juga pernah salah gitu loh. Paham? Ya. Jadi harus saling memaafkan karena harus menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sadari manusia tidak ada yang sempurna ya nak ya. Baik, faman afa wa aflaha fa'ajwah ya. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah ya. Nah, ada lagi hadis, dan dengan kamu memberi maaf itu lebih dekat pada takwa ya. Baik, anak-anak, godob, marah ya. Nah, bahasa kasar, godob itu marah, kasar ya. Kasar karena tidak dapat mengendalikan diri ya. Wal qaziminal ghaid, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Hukumnya haram jelas, dosa nah ya. La taghdab walakal jannah ya. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga ya.
Ya, jadi kalau kita bisa menahan marah, kita akan mendapatkan surga. Nah, ya, bentuk marah dalam kehidupan ada kesal, ada menumpahkan kata-kata yang tidak baik, bahkan kebun binatang tuh nongol semua anjing, kirik, ya nah ya, jadah, wah, wis, itu kadang-kadang muncul. Tetapi kalau ucapan itu tidak direm, nah, tidak ada yang mengingatkan, ya, maka ini dol kayak rem. Motor kalau tidak ada remnya ya dol. Sampai besar nanti kebiasaan itu akan selalu ada. Diam dan bermuka masam. Ya, ini ya, diem tapi mukanya ditekuk. Nah, ya, merengut aja ya. Memalingkan pandangan. Artinya kalau ketemu dengan orang lain, wah, buang muka, ya. Tidak ada tegur sapa. Itu contoh daripada bentuk marah, ya. Memukul atau menghancurkan, membalas ya, bahkan sampai akhirnya membunuh orang lain atau melukai orang lain ya. Segera mohon perlindungan Allah dari godaan setan dengan baca ta'awuz. Itu ketika sadar ya, nak ya. Diam dan jaga lisan kita. Lebih baik diam, nak. Ya, fal yakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Mengambil posisi yang lebih rendah, nah. Ya, kalau kamu lagi marah, duduk di atas kursi dah kamunya turun. Ya, ingat hadis ketika marah, ya. Karena Nabi ya sangat mengecam sekali orang-orang yang marah. Segera berwudu atau mandi, ya. Baik anak-anak, ya. Demikian materi kita bab 2 ini, ya nak ya. Kalau melihat jam kurang lebih 46 menit, mohon maaf ya nak ya. Barangkali materi kita terlalu lama, ya. Coba sikapi oleh kalian ketika ada video pembelajaran seperti ini, ya. Sesuatu bisa dianggap berat, sesuatu bisa dianggap ringan, tergantung kitanya di dalam memposisikannya. Ketika umpamanya video pembelajaran ini ya dilakukan di jadwal sekolah yang hanya 2 jam pelajaran itu 60 menit, mungkin terlalu lama. Tetapi kalau kalian jadikan materi pembelajaran ini untuk bahan ya masukan untuk PH, bisa dibuka di luar jam pelajaran sekolah, asar, ba'da asar atau ba'da maghrib, ba'da isya, ya. Dan Bapak pesan PPT ini dan apa video pembelajaran ini kaitkan dengan buku cetakmu, ya. Iya, dengan buku cetakmu, ya sayang ya. Sehingga nanti ya ini bisa menjadi bekal ketika kalian menghadapi PH. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang mengikuti kegiatan ini dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah akan ridho kepada kita dan Allah akan memberikan pahala kepada kita. Ingat anak-anak, ya, agama diajarkan bukan hanya sebagai pengetahuan otak saja, bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang besar saja. Yang tidak kalah kurang penting adalah bagaimana pelajaran PAI ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang bab akhlak mazmumah, berarti kalian harus tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Sehingga kita dapat menghindarinya karena kita paham betul bahwa perbuatan-perbuatan khomar, judi, pertengkaran, dan marah itu merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Di sisi Allah, kita menjadi hamba-hambanya yang kurang baik. Karena kita memiliki akhlak yang tidak baik. Ya nak ya? Baik, terima kasih. Ya, 48 menit sudah materi kita. Ya, Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.